السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله تعالى ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. اعلم رحمك الله. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini doa sekaligus tanbih dari beliau rahimahullah. Dan hampir kita dapatkan di setiap risalah yang beliau tulis, ya, padanya ada tanbih, ada doa, ya, bagi orang-orang yang membaca kitab beliau. Dan ini subhanallah merupakan kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. Ya. Beliau memulai di risalah beliau ini pada pembahasan makna tauhid dengan mendoakan orang-orang yang membaca kitab beliau. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Inna awwala ma faradallahu ala ibnu Adam. Ala ibnu Adam. Sesungguhnya kewajiban pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada ibnu Adam, yakni manusia, adalah al-kufru bit-taghuti wal imanu billah. Al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Ini kewajiban pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada manusia. Al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Mengkafiri taghut-taghut dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kita beliau menjelaskan perkataan al-muallif di sini. Yashiru Syekh rahimahullah ila qawlihi ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Ya, bahwasanya Syekh rahimahullah mengisyaratkan perkataan beliau ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang masyhur yang telah kita hafal bersama, ayat setelah ayatul kursi dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Ya. Ayat kursi ayat 255. Dalam ayat 256 ini yang diinginkan oleh penulis rahimahullah. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Telah jelas, ya, petunjuk dengan al-ghayy, kesesatan, penyimpangan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Ini dia sisi pendalilan. Barang siapa yang mengkafiri taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa. Apa urwatul wuthqa? Tali buhul yang sangat thiqah, sangat kuat. Inilah makna la ilaha illallah. Dan ini telah kita sebutkan, ya, pada pembahasan tafsir kalimatut tauhid. Ya, bahwa yang diinginkan dengan al-urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah. Inilah tali yang menghubungkan seorang hamba sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berpegang teguh dengannya, hidup dan mati di atas kalimat tersebut, yang akan mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini kewajiban pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada manusia. Mengkafiri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebutkan ini adalah kewajiban yang pertama? Karena inilah usuluddin.
Inilah pokok agama. Karena yang diinginkan dengan al-kufru bit-taghut wal iman billah, inilah yang diinginkan dengan kalimat la ilaha illallah, yang di dalamnya ada penafian dan penetapan, menafikan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, tidak kepada para malaikat yang dekat, tidak kepada para nabi yang diutus, orang-orang saleh dan yang lainnya, tidak boleh diserahkan kepada mereka ibadah. Ini menafikan illallah dan menetapkan bahwa sembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu, bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah sembahan yang hak, adapun selainnya itu adalah yang batil. Dalam ayat yang lain disebutkan wa anna ma yad'una min duni huwal batil. Kalau dalam surah Luqman binuni huwa. Iya. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Nah, ini makna la ilaha illallah. Oleh karena itu ini adalah kewajiban yang pertama. Karena ini terkait tentang makna la ilaha illallah, dan ini beliau telah rinci di dalam pembahasan tafsir kalimatut tauhid. Ini dicatat baik-baik. Nah, sudah berlalu pembahasan. Ya. Makna la ilaha illallah, di dalamnya ada dua rukun. Dua rukun yang tidak boleh terlepas antara satu dan yang lainnya. Ya. Kapan dia melepaskan salah satunya atau kedua-duanya, maka dia belum beriman. Nah, yaitu di dalamnya ada penafian dan penetapan. Menafikan semua yang disembah selain Allah, siapapun dia, kemudian menetapkan bahwa sembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya kewajiban yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada manusia adalah mengkafiri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 256 kadang dijadikan syubhat oleh sebagian dari kaum muslimin. Ya, khususnya dari kalangan liberal, jaringan Islam liberal, kemudian setelah itu berganti nama dengan apa? Jaringan Islam Nusantara. Nah, dan yang semisal dengan mereka, bahwa dia berdalilkan la ikraha fid din. Ayat ini dijadikan dalil tentang kebebasan dalam beragama. Ya. Bihujjatil hurriyatil adyan. Ini orang-orang kaum muslimin yang juhal, yang jahil, ya. Ittiba'ul hawa, yang mengikuti hawa nafsu. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang kebebasan dalam beragama. Ya, terserah mau Islam, mau Nasara, mau Yahudi. Ya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, kebebasan dalam berakidah. Oleh karena itu kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kata beliau, "Hada kadhib 'ala Allah Jalla wa 'ala." Ini kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa 'ala hadha huwa muradullah Jalla wa 'ala. Bukan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa 'ala khalaqal khalq li'ibadatihi la li'ibadati ghairihi. Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bukan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, manusia dan jin,
adalah untuk beribadah kepadanya, tidak kepada selainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Ya. Disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi seandainya manusia, kata beliau, "Falau kana an-nas yatrukuna kuffaran ya'buduna ma sya'u, fama kana liqoulihi ta'ala wa khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Kata Syekh Shalih Fauzan, seandainya manusia itu ditinggalkan, dibiarkan saja mereka kafir, beribadah sesuai dengan apa yang dia inginkan, mau beribadah kepada Allah, mau beribadah kepada Nabi Isa, mau beribadah kepada yang lainnya, terserah mereka. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dayat katanya, "La ikraha fid din." Tidak ada paksaan dalam beragama. Ayat ini dijadikan oleh sebagian dari kaum muslim yang jahil sebagai dalil tentang apa? Ikram. Yusuf, dulang. Ini dalil tentang apa? Tentang kebebasan dalam beragama. Ahsan. Ini jadikan sebagai dalil dan ini kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Iya. Kebebasan dalam berakidah. Ada juga dalam surah Al-Kafirun. Ini juga dijadikan dalil. Padahal nyata-nyata surah itu disebut dengan Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, surah yang menjelaskan tentang orang kafir. Kita berlepas diri dari mereka. Sebagian ulama menyebut dengan surah Al-Bara'ah, surah berlepas diri dari kekafiran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dalam akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Mereka kaum muslimin yang jahil mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, kita jalan sama-sama. Dipahami? Semua agama sama, wahdatul adyan. Hurriyatul adyan, kebebasan dalam beragama. Iya. Menyamakan seakan-akan surga itu bisa ditempuh dari jalan mana saja. Mau dari Islam, mau dari Nasara, mau dari Yahudi, sampainya ke surga. La, ada kadhib. Nah, ini kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan perkataan penulis rahimahullahu taala bahwa la ikraha fid din yang dijadikan dalil tentang hurriyatul adyan, kebebasan dalam beragama, hurriyatul aqidah, kebebasan di dalam berakidah, berkeyakinan, maka ini adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang sangat jelas, ayat yang masyhur yang telah kita hafal bersama dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Coba dibaca Fadil. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ma hafizta? Surah Az-Zariyat ayat 56. Mana bukunya? Coba dibaca bukunya. Tidak ditulis. Ikhlas. Surah Az-Zariyat ayat 56. Tidak dihafal. Rahmat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ini menentukan terakhir ini illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata Abdullah bin Abbas, ay liwahidun. Ibadah yang diinginkan di situ apa? Yani untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ibadah. Bukan hanya sekedar ibadah. Ya. Bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya salat saja
bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar ngaji, tetapi semuanya itu dibangun di atas lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini ayat yang menjelaskan apa? Bantahan bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwa itu dalil yang menjelaskan tentang apa? Kebebasan dalam beragama. Seandainya mereka orang-orang kafir dibiarkan saja mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, terserah mereka. Ya. Naam, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Ya. Sehingga mereka orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka diperangi ketika mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Ya. Naam. Ikhwan fillah azakumullah, barakallahu fikum. Di dalam ucapan penulis bahwa kewajiban pertama yang Allah wajibkan adalah mengkafiri tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tagut, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lafdun 'am ma'khudun min at-tughyan. Dia adalah lafaz yang sifatnya umum, diambil dari kata at-tughyan. Maknanya adalah mujawazatul had, melampaui batas. Ya, dan tawaghit itu banyak bentuknya, banyak macamnya. Ya, dan ini akan dijelaskan nanti oleh penulis. Ya. Fa a'zamu tawaghit man yu'badu min dunillahi azza wa jalla wa huwa radin bidzalika. Dan sebesar-besar tagut adalah siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia ridha. Disembah selain Allah. Dia disembah, diagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia ridha. Ini termasuk tagut yang terbesar. Wa dalilu qauluhu ta'ala, qala rahimahullah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menjelaskan tentang al-kufru bit-taghut wal iman billah adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia, dan ini adalah kewajiban yang pertama, dan ini secara khusus disebutkan oleh penulis tadi, la ikraha fid din, ini penjelasan yang disebutkan oleh Shalih Al-Fauzan. Nah, adapun penulis menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-6. Surah An-Nahl ayat ke-6. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Apa yang mereka serukan? Para nabi dan rasul tersebut, an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini juga makna la ilaha illallah. Ada penafian, ada penetapan. Wa'budullah. Ini penetapan. Wajtanibut taghut, penafian. Menetapkan bahwa sembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan semua yang disembah selain Allah, at-taghut. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hada huwa dalilu ala anna man 'ubida min dunillahi huwa radin aw da'a ila ibadati nafsihi aw hakama bighairi ma anzala Allah wa huwa min at-tawaghit. Wa huwa min at-tawaghit. Ya, ini adalah dalil, kata Shalih Al-Fauzan,
dalil yang menjelaskan bahwa siapa yang disembah selain Allah dan dia ridha. Siapa yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya, mengagungkan dirinya, dan siapa yang berhukum kepada hukum yang selain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah tagut. Ia adalah tagut. Nah, jadi tagut itu banyak macamnya. Ya. Tagut itu banyak macamnya. Jadi kesempurnaan seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus juga dengan meninggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mereka ini disebut tagut. Inilah makna la ilaha illallah. Qala rahimahullah, fa amma sifatul kufr bit tagut. Fa amma sifatul kufri bit taguti fa huwa an ta'taqida butlan ibadihi. An ta'taqida butlan ibadihi. Ibadat ghairillah wa tatrukuha wa tabghaduha wa tukaffiru ahlaha. Wa amma ma'na al-iman billahi fa huwa an ta'taqida anna Allah huwal ilah al-ma'bud wahdah duna ma siwah. Adapun sifat mengkafiri taghut, yakni engkau meyakini batilnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus seseorang itu yakin bahwa peribadatan kepada selain Allah itu batil. Ya. Engkau meninggalkannya, benci kepadanya, mengkafiri ahlinya, dan memusuhi mereka. Jadi perbuatan dan ahlinya dilepas. Ya. Tagut dan ahli tagut, seorang melepas diri darinya. Ini yang diinginkan dengan apa? Sifat yang dimaksud dengan mengkafiri tagut. Ya, jadi seorang meyakini bahwa semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil. Adapun makna beriman kepada Allah, yakni engkau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah. Al-ilah al-ma'bud, sembahan yang diibadahi sendirinya, tidak kepada selainnya. Tidak kepada selainnya. Jadi kita meyakini seorang ketika dengan mengkafiri tagut, artinya dia meyakini bahwa semua yang disembah selain Allah itu batil. Inilah makna wajtanibut tagut. Ya, sehingga kata Syekh Shalih Al-Fauzan, la budda min hadhihi al-umur. Maka tidak boleh tidak pada perkara ini an ta'rifa awwalan ma huwa at-taghut. Pertama kali yang harus engkau ketahui apa itu taghut. Thumma tajtanibuh. Setelah engkau mengetahui apa itu taghut, kemudian engkau jauhi. Wala yakfi annaka tajtanibuh. Dan tidak cukup hanya sekedar menjauhinya. La budda an tu'abi ahlah wa tabghadahum. Tidak boleh, tidak harus juga engkau benci kepada ahlinya, memusuhi taghut dan benci kepada ahlinya. Kenapa? Li'annahum a'da Allah. Karena mereka itu ada Allah, adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat ya, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Jadi seorang di dalam mengkafiri taghut, pertama kali dia harus tahu apa itu taghut. Ya, karena tidak mungkin kita bisa kafir terhadap taghut kalau tidak tahu dulu apa itu taghut. Jangan sampai taghut tidak tahu ya. Oh, taghut itu semacam makanan misalnya.
Tagut itu nasi goreng. Lah, harus tahu apa itu tagut. Iya. Setelah kita mengetahui apa itu tagut, kemudian kita berupaya untuk menjauhinya. Iya. Tidak cukup sampai di situ. Harus ada permusuhan dan benci kepada ahlinya. Benci kepada tagut tersebut. Kenapa? Karena mereka itu adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali, penolong. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fala budda min hadhihi al-umur." Maka tidak boleh, tidak. Harus dengan perkara ini. Beliau rinci. Awalan, yang pertama, an ta'rif at-taghut ma huwa. Li'annaka idza lam ta'rif fala yumkinu annaka tajtanibuh. Kaifa tajtanibu syai'an majhulan? Yang pertama, engkau harus mengetahui apa itu taghut. Karena apabila engkau tidak mengetahui, tidak mungkin kau bisa menjauhinya. Gimana caranya? Sesuatu yang ingin kita jauhi, kita tidak tahu apa yang mau dijauhi. Bagaimana kita bisa menjauhi sesuatu yang tidak diketahui? Majhul. Gimana caranya? Sama dengan ibadah. Larangan itu sama dengan ibadah. Harus ada ilmu. Ibadah yang ingin kita laksanakan harus kita punya ilmu tentang ibadah tersebut. Gimana caranya kita sholat tidak tahu apa itu sholat? Kan gitu. Nah, kita ingin sholat subuh misalnya. Kita tidak punya ilmu tentang sholat subuh. Gimana caranya? Kapan waktunya? Berapa rakaat? Apa bacaannya? Iya. Harus tahu pertama kali. Sama dengan larangan. Yang harus ditinggalkan, yang harus dijauhi. Ya, termasuk dalam perkara taghut. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah pahami dulu apa makna taghut. Maka di sini nanti insyaallah penulis akan mengantar kita, memberikan pemahaman kepada kita tentang taghut. Ya, bahwa taghut itu bermacam-macam. Taghut itu ada pembesar-pembesarnya, ada anak-anak buahnya. Anak pembesarnya nanti akan dijelaskan oleh penulis. Iya. Nah, yang pertama kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, pertama harus engkau mengetahui apa itu taghut. Kalau tidak tahu, sulit bagi kita untuk menjauhinya. Nah, bagaimana caranya kita menjauhi sesuatu yang tidak kita ketahui? Kemudian yang kedua, idza araftahu sahula 'alaika jitinabah. Apabila engkau mengetahui taghut, maka mudah bagi engkau untuk meninggalkannya, menjauhinya. Itu insyaallah akan mudah. Kalau kita sudah tahu apa itu taghut, bentuk-bentuknya, macam-macamnya, maka mudah bagi kita untuk menjauhi taghut. Salisan, yang ketiga, idza jatanabtahu fala budda an tu'adiyahu. Apabila engkau telah menjauhi taghut, maka harus juga engkau memusuhinya. Benci kepadanya dan benci kepada pengikutnya. Ya, benci kepada ahlinya fillahi azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla. Ya, karena Allah azza wa jalla. Wa amma ma'na al-iman billah. Kata Syekh rahimahullah, adapun makna beriman kepada Allah, wa huwa an ta'taqida anna Allah huwa al-ilahul ma'bud wahdahu duna siwa. Itu engkau meyakini bahwa Allah adalah al-ilah al-ma'bud, sembahan yang diibadahi sendirinya, tidak kepada selainnya. Ya, hadza ma'na al-iman billah. Inilah yang diinginkan dengan makna beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani engkau
meyakini biqalbika, an ta'taqida biqalbika anna Allah huwal mustahiqqu lil ibadati duna man siwa. Nah, engkau meyakini dengan hatimu bahwa Allah Subhanahu wa taala al-mustahiq, yang berhak untuk diibadahi tidak kepada selainnya. Wa anna kullama 'ubida min dunillahi fa huwa batil. Ya. Dan semua yang disembah selain Allah itu batil. Sawa'un kana minal malaikati aw minal anbiya'i aw minas salihin aw minal ahjari wal ashjari wal awthan. Ya. La budda an takfura bihadha kullih. Hadha ma'na al-iman billahi. Ya. Jadi beriman kepada Allah maknanya adalah engkau meyakini dengan hatimu bahwa Allah adalah sembahan yang hak untuk diibadahi, tidak kepada selainnya. Ya, bahwa semua yang disembah selain Allah itu batil. Apakah itu para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, bebatuan, pepohonan, patung-patung, ya. Ini semua harus dijauhi. Nah, harus dikufuri seluruhnya. Dan inilah makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan itu terkait perbuatan hati. Nah, setelah dia yakini, maka diamalkan, dia ucapkan di lisan, kemudian diamalkan dalam anggota badan. Itulah iman. Ya, harus terpenuhi padanya 3 hal. Bukan hanya yakin, tapi dia ucapkan di lisan, kemudian diaplikasikan dalam anggota badannya. Diaplikasikan dalam anggota badan. Baik. Ini yang disebutkan oleh penulis, yang bisa kita sebutkan, ya, terkait tentang yang dimaksud dengan mengkafiri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk kelanjutan pembahasan ini kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa hafizakumullah.